DPP Real Estate Indonesia meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan tapera. KPPU akan mengawasi layanan penyedia jasa internet berbasis satelit Starlink di Indonesia. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 800 triliun rupiah dalam setahun. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahuhalek. Wacana pemberlakuan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar 3% banyak mendapat penolakan masyarakat. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Joko Suranto meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan tersebut. Joko menyambut baik program pembiayaan perumahan ini. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi dukungan positif bagi industri perumahan rakyat. Namun Joko juga menyoroti masalah transparansi atau keterbukaan pengelolaan anggaran. Menurutnya transparansi anggaran harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Jika iuran tapera bagi pekerja ini tetap dijalankan, transparansi pengelolaan dan manajemen risiko mutlak dibutuhkan. Karena dana yang dikelola tersebut adalah milik masyarakat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Iuran tapera ini dimulai sejak 2021 dan pada tahap awalnya hanya diwajibkan untuk pegawai negeri sipil. Namun seiring berjalannya waktu, iuran wajib ini akan diperluas ke seluruh pekerja. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan mengawasi layanan penyedia jasa internet berbasis satelit Starlink di Indonesia. Pengawasan bertujuan untuk memastikan terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha di sektor penyediaan layanan internet. Anggota KPPU Hilman Pujana mengatakan saat pemain baru masuk ke pasar, maka menjadi domain KPPU terkait perilakunya di pasar. Hilman berharap dengan hadirnya Starlink sebagai pemain baru di industri jasa internet, iklim usaha di sektor tersebut bisa tetap kondusif bagi seluruh pelaku usaha dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Starlink, perusahaan penyedia layanan internet milik SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk, secara resmi memulai operasinya di Indonesia pada awal bulan ini. Peresmian dilakukan oleh Elon Musk saat kunjungannya ke Bali pekan lalu. Setelah perusahaan tersebut mendapatkan izin untuk menyelenggarakan layanan terminal Aperture. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 800 triliun rupiah dalam setahun. CEO toko kripto Yudono Rawis memberikan rincian dari proyeksi tersebut. Ia menjelaskan dari setiap kuartal di tahun 2024, nilai transaksi selalu mencapai angka 160 triliun rupiah. Bahkan proyeksi tertinggi bisa menyentuh angka 200 triliun rupiah per kuartal. Yudono juga menjelaskan, resminya produk ETF berbasis Bitcoin yang berpotensi akan disusul ETF berbasis Ethereum di Amerika Serikat telah memberi dampak positif terhadap pasar aset kripto baik dalam negeri maupun global. Sampai kuartal 1 2024, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melaporkan nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai 158,8 triliun atau meningkat hampir 400% year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Jumlah investor aset kripto di tanah air juga meningkat menjadi 19,75 juta investor kripto atau bertambah sekitar 570.000 investor. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual,
analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Dan saya Maria Rahu Halek pamit undur diri. Sampai jumpa.